Terus kemudian kita bahas tadi bahwa selain testosteron dirubah menjadi DHT pada 5 valerase, testosteron juga bisa dirubah menjadi estradiol oleh enzim aromatase. Estradiol atau sering disebut sebagai estrogen, ya, itu adalah hormon yang dominan pada wanita. Nah, apa akibat dari peningkatan estradiol pada pria? Ya, seperti juga pada wanita terjadi peningkatan jaringan kelenjar payudara. Ya, kelenjar payudara akan meningkat atau sering disebut sebagai ginekomastia. Jadi pembesaran payudara pada pria, di mana ginekomastia sendiri sifatnya irreversible, tidak bisa kembali normal. Ya, jadi jika sudah terjadi seperti ini, hanya satu-satunya jalan ya surgery atau operasi pembedahan. Nah, kemudian oleh beberapa orang yang menyalahgunakan, mereka berusaha mengatasi atau mengurangi efek sampingnya. Salah satunya dengan menggunakan anti aromatase. Jadi enzim yang tadi berusaha diblok, dibatasi sehingga supaya tidak terjadi ginekomastia. Tapi perlu diingat bahwa obat-obatan tadi rata-rata adalah sebenarnya digunakan pencegahan atau pengobatan breast cancer, kanker payudara. Jadi perlu jadi perhatian di mana pada saat kita menggunakan atau menyalahgunakan sesuatu terus kemudian kita berusaha mencari suatu cara untuk mengatasi masalah tersebut, tapi bisa timbul masalah yang lain. Ya, obat kanker tidak sederhana obat flu ya. Obat kanker itu juga memiliki efek samping yang begitu luas. Ya, di mana pada saat orang kanker aja kalau suruh minum obat kanker berpikir 2 kali, apalagi yang tidak kanker. Berikutnya adalah penyalahgunaan anabolik steroid terhadap fungsi atau karakteristik seksual. Ya, memang ini masih diperdebatkan, tapi ada beberapa kasus ya. Salah satunya di sini seorang atlet Jerman Timur tahun 80-an, namanya Heidi Krieger, atlet tolak peluru Jerman Timur, di mana dia sudah ya oleh pelatihnya saat itu sejak usia 16 tahun dia sudah diberikan suatu anabolik steroid yang dosisnya 1000 mg lebih tinggi daripada yang digunakan oleh Ben Johnson saat Olimpiade Seoul. Ya, apa yang terjadi? Ternyata terjadi perubahan seksual karakteristik. Sehingga pada tahun 1997 dia memutuskan untuk melakukan operasi kelamin, sehingga dari seorang Heidi Krieger ya pada saat dia masih jadi atlet kemudian dia sudah terjadi perubahan fisikal dan saat ini dia bernama Andreas Krieger. Ya, bagaimana penyalahan anabolik steroid pada fungsi reproduksi wanita? Ya, seperti tadi kita katakan, akibat penyalahgunaan anabolik steroid terjadi kegangguan atau ketidakseimbangan antara fungsi luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Di mana hormon-hormon tadi itu yang mempengaruhi fungsi reproduksi wanita dalam menghasilkan hormon-hormon estrogen dan progesteron. Akibatnya apa? Ya, pada penyalahgunaan tersebut terjadi namanya hirsutisme atau tumbuhnya rambut-rambut ya pada wanita seperti pada pria ya, seperti jenggot, pubis dan lain sebagainya. Terus terjadi perubahan pita suara ya, terjadi pembesaran klitoris ya, breast yang mengecil atau menipis ya, gangguan menstrual dan sampai tidak ada haid ya, dan juga terjadi keponakan dalam bentuk male pattern. Nah, bagaimana dengan suplementasi? Ya, di sini masih kontroversial. Coba dalam beberapa case yang kita temukan ternyata beberapa suplemen juga ternyata bisa menimbulkan gangguan atau komplikasi di dalam fungsi hormonal. Salah satunya ini satu case adalah seorang yang cukup aktif, usia masih muda, 25 tahunan. Dia tidak pernah menyalahgunakan anabolik atau apapun, termasuk insulin dan lain sebagainya, hanya menggunakan suatu suplemen dari produk tertentu, tapi ternyata terjadi peningkatan gula darah yang sangat signifikan. Ya, di mana gula darah puasanya sampai 350-an, padahal normalnya adalah di bawah 100 mg per desiliter. Ya, bahkan 2 jam setelah makan meningkat jadi 500. Ini adalah seperti kondisi diabetes. Ya. Kemudian dia melakukan tes lagi, masih sama tinggi ya, HbA1 yang harusnya di bawah range-nya di bawah 6,5, dia sampai 11,2 kali lipat. Hanya karena mengkonsumsi suplemen. Jadi kita harus tahu juga mengkonsumsi suplemen, kita harus yakinkan dulu bahwa itu benar-benar suplemen tidak mengandung zat aktif ya, apalagi yang sifatnya hormon.